Shalom jemaat Gebai Karet Kuningan. Shalom. Yang bersama dengan keluarga boleh lambaikan tangannya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berkumpul untuk datang menghadiri tahtanya Tuhan. Yang merindukan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah hati yang rindu, hati yang haus. Kita bawa persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Bahkan lebih di pagi ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan yang akan menjamah setiap kita. Dan yang percaya, yang bersyukur, yang hatinya tetap teguh di dalam Tuhan akan selalu diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita biarlah hari ini, pagi ini ada sesuatu yang baru kita boleh persembahkan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu, kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Dimanapun berada, kita imani apa menjadi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang hidup terus membangkitkan iman kita untuk memuliakan Tuhan kita yang lebih dahsyat lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih buat hari ini ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami rasakan sampai saat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Naikkan syukur-Mu Bapak Ibu. Rasakan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun kita dalam banyak masalah, tapi tak pernah sedikit pun Tuhan membiarkan kita. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menyertai. Biarlah kita tinggikan Tuhan pagi ini. Kita agungkan namanya yang kudus, namanya yang suci. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami tinggikan.
karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Hingga saat ini, bahkan sampai akhir hidup kami yakinkan Tuhan yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Kalau ku harus berjalan, katakan dengan iman kepada Tuhan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, sungguh nyata Tuhan. nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun, Tidak pernah sedetik pun, amin Tuhan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama angkat tangan dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kalau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau Yesus tinggalkan. Tuhan. Mulia Amin Tuhan. dan sempurna, Yes Jesus. hanya Kau layak Sembah Yesus, Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Tuhan, Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan.
Engkau hadir Tuhan, kami rasakan Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang diagungkan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Tuhan besar setiamu. Oh Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, Sungguhlah Tuhan yang kami dalam tinggikan, janji-Mu namanya diagungkan. Hanya Yesus. selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus yang kami sembah. Naikkan sembahan kita kepada Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, rancangan indah-Mu terus Kau nyatakan, Kau berikan buat kami semua, buat pribadi-pribadi, buat keluarga-keluarga. Tuhan, terjadi dalam hidup kami sesuatu yang indah, yang baik adanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan, nyata terus dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau layak Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, Bapa-Ku yang baik. oh Yesus. Kami rasakan semua Tuhan, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami rasakan kasih Bapa itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat, Rasakan kasih Bapa, di Dia menjamah hatimu, dalam hidup. Dia memeluk hidupmu, Dia yang selalu ada buat kami, buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti
segalanya dalam hidup kami. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sungguh kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. bersyukur Selalu bersyukur Tuhan. kasih setia-Mu Yes. dalam hidupku. Haleluya. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat segalanya yang terjadi Tuhan. Sempurnalah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur. Kami banyak bersyukur Tuhan. Kami banyak meninggikan-Mu Tuhan. Oh Shalom. Tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dialah Tuhan yang disembah, disenangkan di tempat ini, di mana kami berada. Tuhan ditinggikan. Haleluya, Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh Shalom. Oh Shalom. syukur Bapa, Ku bersyukur. buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Lebih lagi katakan ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa
dalam tangan-Mu yang Lembah yang kelam Tuhan, yes. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. sungguh Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Bersyukur Bapa, ini kami Tuhan, ku bersyukur, datang bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Oh Yesus, oh Yesus, bersyukur Bapa, ku bersyukur. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Katakan lebih lagi. ku bersyukur. Tuhan, katakan haleluya Yesus. Shalom, bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya. Sungguh bersyukur kami padamu Tuhan. Kami, hati kami, hidup kami ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari satukan hati dalam doa, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Kita berbahasa roh, Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah kami Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah Tuhan minggu ini ya Tuhan, minggu yang terakhir Tuhan dari bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap kami yang hadir Tuhan di ibadah ini Tuhan. Engkau sedang menyembuhkan kami yang sakit, Engkau sedang memulihkan kami yang menderita Tuhan. Engkau sedang menguatkan kami yang lemah iman kami, Engkau sedang bangkitkan karena Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup, kami menyembah Tuhan yang hidup, kami beribadah pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih untuk kehadiran
kehadiran-Mu Tuhan di ibadah kami Tuhan. Oh rabata karalabasi karalabasa karalabasi 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 karalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh rabata karalabaralabaralabaralabaralabar. Kami percaya ada kelepasan terjadi di tempat ini sekarang ini Tuhan. Oh rabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, nama dari segala nama. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Oh rabata karalabasi karalabasi karalabasika. Kami bersyukur Tuhan. Kami dikaruniai Tuhan bangsa yang luar biasa Tuhan. Bangsa yang Tuhan dikaruniai Tuhan, laut yang luas, laut yang banyak Tuhan. Pulau-pulau yang indah Tuhan Yesus. Penduduk yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan ada di dalam pikiran-Mu, ada di dalam destiny ilahi-Mu, ada dalam rencana-Mu Tuhan. Untuk itu bangsa ini tidak akan pernah digoyahkan oleh tangan-tangan kuasa kegelapan. Karena ada Tuhan di tengah bangsa kami. Ada umat-Mu Tuhan yang terus berdoa siang dan malam. Yang terus menaikkan doa-doa syafaat siang dan malam. Kami percaya Tuhan Yesus ada umat-Mu, gereja-Mu terus menyembah Tuhan siang dan malam ya Tuhan, sehingga Indonesia selalu ada di dalam berkat Tuhan. Indonesia selalu ada dalam pemulihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan akan semakin maju, semakin makmur, diberkati sejahtera penduduknya. Oh terima kasih Tuhan. Sangat-sangat kami merindukan Tuhan. Indonesia baru dilahirkan, Indonesia yang bebas dari COVID, Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang bebas dari nepotisme Tuhan, Indonesia yang bebas dari kolusi ya Tuhan, Indonesia yang bebas dari terorisme Tuhan, Indonesia yang bebas dari radikalisme. Betapa kami merindukan itu terjadi ya Tuhan atas Indonesia kami yang kami cintai ini, yang saat ini kami doakan Tuhan, diberkatilah Indonesia. Berkatilah bangsa kami, diberkatilah presiden kami Tuhan Pak Jokowi, Tuhan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan dengan segenap jajarannya, ketua MPR, DPR Tuhan Yesus, para menteri pejabat ya Tuhan, TNI, Polri ya Tuhan. Oh dari yang teratas Tuhan sampai ke yang terendah ya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, hikmat, pengurapan ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan memimpin dengan takut akan Tuhan. Dengan hati yang tulus ikhlas ya Tuhan. Untuk memajukan bangsa ini Tuhan. Untuk memakmurkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih kami juga bawa dalam doa kami. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota kami yang luar biasa yang tercinta ini Tuhan. Kami bangga kami ada di tengah ini Tuhan Yesus, ada di Jakarta ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di Jakarta Tuhan, karena banyak umat-Mu, gereja-Mu yang berdoa bagi Jakarta Tuhan. Biar Jakarta memuliakan Tuhan, Jakarta menyembah Tuhan, Jakarta dipenuhi dengan api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kami sedang menanti-nantikan pencurahan roh yang lebih besar dari Pentakosta yang ketiga Tuhan. Turun atas Jakarta ya Tuhan. Turun atas Jakarta Tuhan. Sehingga terjadi penemuan jiwa yang terbesar, yang terbesar, yang terbesar, yang terbesar, yang terakhir Tuhan. Sebelum Engkau datang Tuhan. Engkau melawat Jakarta Tuhan. Sehingga Jakarta seluruh penduduknya Tuhan. Orang-orang benar, orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemerintahnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh Tuhan, bangkitkan ya Tuhan pemerintah-pemerintah yang dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Yang memajukan Tuhan kota ini ya Tuhan. Sehingga kota Jakarta sangat-sangat berhasil diberkati, dikelola oleh pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau mendengar doa kami. Kami juga bawa dalam doa Tuhan daerah di mana gereja Tuhan ada GB Karet Kuningan, itu daerah Karet Kuningan. Tuhan, kami percaya Kau mengasihi daerah ini, penduduknya Tuhan. Bapa, jamah ya Tuhan. Bebaskan dari COVID Tuhan. Bebaskan dari kemiskinan. Bebaskan ya Tuhan dari kutuk, dari ikatan-ikatan dosa, kuasa kegelapan Tuhan. Kami rindu Tuhan daerah ini Tuhan. Daerah ini memuliakan Engkau Tuhan. Daerah ini menyembah Engkau. Daerah ini Tuhan memuji Engkau Tuhan. Daerah ini Tuhan orang-orang yang penduduknya orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang benar Tuhan. Diubahkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu terjadi Tuhan. Karena itu kami berdoa berkata-kata buat daerah Karet Kuningan di dalam nama Yesus. Pertobatan besar-besaran terjadi atas Engkau. Roh
pertobatan turun atas daerah Karet Kuningan, daerah kami yang kami cintai ini. Penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir karena api Pentakosta ketiga Tuhan menjamah daerah ini Tuhan, terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Orabata Karalabasiki Aralabasakapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Petinta Dr. Insinyur Nikonya Tora Harjo ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya pemimpin yang luar biasa Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya hamba-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus dengan kedahsyatan daripada-Mu Tuhan, dengan tanda heran dan mujizat, supaya nama Tuhan ditinggikan Tuhan, nama Tuhan dimasyurkan lebih lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakai beri kekuatan, hikmat, pengetahuan Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, untuk memimpin, menuntun umat-Mu yang besar, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara Tuhan. Oh Tuhan, urapi dengan pengurapan yang baru Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu dan semua keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Karayon Satwa kami, Bapak Pendeta James Ella Pranoto Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, beri kekuatan, beri kekuatan, beri kekuatan, beri kekuatan, beri kekuatan untuk memimpin Rayon 1A masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir, masuk dalam gerbang kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi, masuk dalam pernikahan anak domba, pengangkatan, urapi Tuhan. Jagai Tuhan seperti biji mata-Mu, kawal ya Tuhan dengan pewahyuan yang baru yang menuntun hamba-Mu dan umat-Mu ya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam rencana Bapa, masuk dalam destiny ilahi Tuhan, masuk untuk menuai jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan, untuk Bapak Gembala GB Karet Kuningan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Rio ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau berikan perlengkapan senjata-Mu ya Tuhan. Untuk memimpin umat-Mu GB Karet Kuningan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus sedang terjadi Tuhan perubahan Tuhan GB Karet Kuningan Tuhan. Engkau akan lawat Tuhan Yesus melalui kepemimpinan yang Engkau lawat Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan Yesus, terjadi perubahan, terjadi kemerdekaan di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi perluasan, terjadi penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu, berkati istri, berkati anak-anak, berkati keluarga besarnya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan ilahi ya Tuhan senantiasa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala-gembala kul Tuhan. Kami percaya akhir zaman ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan jemaat banyak di rumah-rumah ya Tuhan. Diperlukan Tuhan gembala-gembala kul ya Tuhan. Kami percaya Engkau pakai gembala-gembala kul untuk menjadi alat penuaian jiwa yang terbesar. Untuk Tuhan Yesus mempersiapkan umat yang layak. Untuk mempersiapkan mempelai Kristus ya Tuhan. Oh Engkau urapi Tuhan Yesus, gembala-gembala kul, Engkau perlengkapi dengan senjata-Mu ya Tuhan. Engkau bangkitkan kul-kul Tuhan di rumah-rumah, Engkau bangkitkan ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan bawa dalam doa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini untuk Bapak Pendeta Tuhan Jeffrey Sembiring ya Tuhan, yang Kau pakai Tuhan untuk menjadi banyakan lidah daripada-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, beri kekuatan dan hikmat Tuhan, biar apa yang disampaikannya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan, berasal dari hati-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan bisa kita tangkap ya Tuhan. Firman-Mu Kau wahyukan sendiri kepada kami umat-Mu Tuhan yang menerimanya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu boleh berbuah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh berbuat 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat ganda dengan firman-Mu Kau sendiri Tuhan, yang menyembuhkan, memulihkan kami, membangkitkan iman percaya kami kepada-Mu, buat kami semakin intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bawa dalam doa untuk jemaat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan, jemaat GB Karet Kuningan Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, biar terus Engkau pelihara Tuhan, Engkau pelihara Tuhan, Engkau lindungi Tuhan Yesus. Tidak ada yang kekurangan Tuhan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kena tulah,
Tidak ada yang kena sakit penyakit Tuhan. Dibebaskan dari virus ya Tuhan. Dilindungi Tuhan. Bahkan diluputkan dari kesusahan yang besar ya Tuhan yang akan terjadi di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan terus ada atas umat-Mu GBI Karet Kuningan Tuhan. Berkati apa yang mereka perbuat, mereka lakukan. Biarlah berkenan, berhasil dan beruntung ya Tuhan. Biarlah pengurapan gandum, minyak dan anggur terus ada atas umat-Mu GBI Karet Kuningan Tuhan, sehingga mereka terus ada di dalam kesejahteraan Tuhan, di dalam ada perlindungan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan kekuatan-Mu. Terima kasih untuk ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang tetap bergairah, bersuka cita, beribadah pagi ini? Haleluya. Saya mau lihat. Boleh ditampilkan? Ya. Nah, berapa banyak Bapak Ibu yang tetap bersuka cita, beribadah? Boleh nyalakan kameranya Bapak Ibu. Kami mau lihat Bapak Ibu yang bersuka cita di rumah, beribadah di rumah. Haleluya. Haleluya. Bilang begini kalau ada orang di samping kanan kiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus kita ajaib loh, bilang begitu. Haleluya. Bapak Ibu yang sendiri di rumah bilang, katakan kepada jiwamu, Yesusku ajaib. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan sama-sama. Yes, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yuk katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Boleh angkat tangan kita sama-sama, katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya,
indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Dengan iman katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Kita percaya bersama Tuhan, kita akan melakukan lebih lagi Amin. perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Ya. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman Bapak Ibu. Yuk katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang Yesus sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil nama Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Tuhan atas umat saat ini. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Boleh sekali lagi. Katakan. Selamanya. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus segala pujian. Yes. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Yang percaya Tuhan. katakan amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan membacakan Pentakosta yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini,
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya
pada tahun 2013 Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Karet Kuningan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu. Sekalipun kita di tengah kondisi pandemi, kita beribadah di rumah, kita mendengarkan firman Tuhan dari rumah, tapi kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, sebentar saya akan menyampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi kami kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami beribadah dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dan kami semua boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini bertema tentang penolong yang setia Bapak Ibu. Saya ambil ayatnya dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Mazmur 121 ini Bapak Ibu, itu nyanyian ziarah yang ditulis oleh pemazmur. Itu bercerita tentang pengalaman, kisah pengalaman perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Mulai mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Pemazmur menuliskan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, gunung-gunung, dari kejauhan dia melihat Bapak Ibu, dia membayangkan ada satu kengerian, ada satu bisa saja musibah terjadi, bisa saja celaka terjadi, peperangan terjadi Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan bahwa pemazmur menulis, aku mencari pertolongan, sumber pertolongan, pertolonganku ialah dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin kondisi kita hari-hari ini juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, di depan kita ada rintangan, ada hadangan, ya, masalah, peperangan Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan kita hari-hari ini. Mungkin ketakutan akan masa depan, ya, kekhawatiran akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita andalkan. Kita ketakutan akan karena di tengah kondisi pandemi, pekerjaan hilang, atau usaha yang mungkin omset berkurang, atau bahkan sampai mati Bapak Ibu. Hal yang sama bisa terjadi, dan itu yang dialami oleh seorang janda di dalam Alkitab Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Kita mau belajar bersama-sama kisah seorang janda ini. Mungkin firman Tuhan ini udah sering Bapak Ibu dengar. Ya, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus membukakan hal-hal yang baru buat kita hari ini Bapak Ibu. Baik, sebentar saya akan menampilkan sebuah video Bapak Ibu yang saya ambil dari channel YouTube Bapak Ibu, dan bercerita tentang kisah janda tersebut Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama-sama.
Lisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya. Mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Kita sudah menyaksikan video tersebut, Bapak Ibu. Di situ suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi suaminya sudah dipanggil Tuhan. Meninggal, dan dia meninggalkan hutang. Ya. Dan penagih hutang sudah datang, Bapak Ibu. Dan apabila dia tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, anak-anaknya akan dijadikan budak. Ya. Suami adalah tumpuan harapannya, tumpuan harapan mereka yang menjadi sumber pendapatan, sumber mencari nafkah, pegangan hidup mereka itu telah diambil oleh Tuhan. Dan masalahnya adalah meninggalkan hutang, Bapak Ibu. Itu jadi persoalan buat janda tersebut dan anak-anaknya, Bapak Ibu. Ya, adakah kita juga hari-hari ini mengalami hal yang sama, Bapak Ibu? Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Mungkin kita mengandalkan pekerjaan. Ya, sebagian orang merasa pekerjaan adalah apa yang dia yakini bisa menjadi pegangan hidupnya sampai nanti tua, masa depannya. Ya, pekerjaan sudah menjadi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hari-hari ini itu diambil karena kondisi pandemi. Ya, itu persoalannya. Mungkin ada orang yang hari-hari ini usaha, ya, bisnisnya itu menjadi pegangan hidupnya. Itu yang diandalkan hari-hari, bisa menjadi masa depan. Ya. Tetapi usahanya hari-hari ini
omsetnya berkurang Bapak Ibu, menurun, bahkan sampai mati. Ya, mungkin kita mengalami pergumulan itu hari-hari ini, sama seperti apa yang dialami janda tersebut Bapak Ibu. Dia kehilangan orang yang dia andalkan Bapak Ibu, dan itu menimbulkan persoalan baru Bapak Ibu. Dan di sini kita mau belajar Bapak Ibu, kisah janda ini, bagaimana pada waktu dia mengalami persoalan, kesulitan, apa yang dia harus lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi, ya janda tersebut, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya, persoalan janda tersebut adalah hutang Bapak Ibu. Dan anaknya akan dijadikan budak. Itu persoalan buat dia Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, dan janda tersebut mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa di sini menggambarkan kehadirat Tuhan. Ya, waktu kita menghadapi persoalan, kesulitan, yang pertama kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Curhat kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, mengadukan halnya kepada Tuhan, seperti anak yang datang kepada Bapa. Ya, seorang anak Bapak Ibu, ya, kalau anak kecil biasanya begini, kalau dia berantem, dipukul sama temannya, dia kalah, dia pasti ngadu ke bapaknya, ya enggak Bapak Ibu? Ya, dia melapor ke bapaknya, dia nangis kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia percaya waktu dia melapor, dia ngadu, dia percaya bapaknya akan tolong dia, bapaknya akan bela dia Bapak Ibu. Ya, begitu juga kita Bapak Ibu. Waktu kita kesulitan, kita punya masalah, kita harus datang kepada Bapak kita, mengadu Bapak Ibu, curhatlah kepada Bapak kita. Tapi kebalikannya seringkali Bapak Ibu, waktu kita menghadapi persoalan, kita bukannya datang kepada Tuhan, kita panik. Benar Bapak Ibu, ya, kita waktu mau datang persoalan, kita jadi tidak tenang. Kita mulai cari pertolongan sana sini, kita mulai pikir pertolongan sana sini, kita mulai cari orang-orang yang bisa kita harapkan untuk bisa menolong kita. Ya, mungkin saudara kita, mungkin orang yang kita kenal, kita anggap wah dia punya banyak uang, aku bisa pinjam. Tapi semakin kita mengandalkan kekuatan manusia Bapak Ibu, semakin kita kecewa. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita, semakin kita tak berdaya, bahkan kita bisa jatuh lelah Bapak Ibu. Kita kecewa, bahkan kita bisa kecewa kepada Tuhan. Ya, saya mau katakan Bapak Ibu, cari pertolongan hanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Ya, dan datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak usah bertele-tele, nggak usah formal banget gitu. Waktu kita datang kepada Tuhan, ya, seringkali begini Bapak Ibu, waktu kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita tuh cari-cari alasan, benar gak? Oh ini bukan, aku udah lakukan ini Tuhan, aku sebenarnya aku gak salah sih Tuhan, tapi kenapa ini semua bisa terjadi, persoalan ini bisa datang dalam hidupku. Seringkali kita, mungkin kondisi corona sekarang, kita bilang begini, andai saja Tuhan corona ini gak ada, mungkin pekerjaanku gak hilang, aku gak dipecat dari kantor Tuhan. Andai saja corona ini gak ada Tuhan, mungkin usahaku gak mati, gak kehilangan omset kayak begini Tuhan, susah. Andai saja Tuhan, andai saja, kita banyak alasan Bapak. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, waktu kita mau datang kepada Tuhan, datang saja kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya punya persoalan dulu Bapak Ibu, berapa tahun yang lalu, saya kehilangan pekerjaan. Waktu saya terima berita itu, yang saya lakukan pulang, lalu saya masuk ke kamar, lalu saya mulai menangis Bapak Ibu. Dan saya nggak berbicara sama sekali. Tuhan tahu pergumulan kita. Dan Tuhan tahu bahasa air mata kita. Sebuah lagu berkata seperti ini.
Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Amin Bapak Ibu. Cari pertolongan hanya kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Bilang satu dengan yang lain Bapak Ibu. Orang yang ada di samping Bapak Ibu bilang begini, datang hanya kepada Tuhan, bilang gitu. Amin. Mazmur 103 ayat 13 bilang begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Suami janda itu Bapak Ibu di firman Tuhan tadi dikatakan dia orang yang takut akan Tuhan. Berarti mereka keluarga yang takut akan Tuhan. Berapa banyak kita orang-orang yang takut akan Tuhan di tempat ini. Percaya Bapak Ibu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya atas anak cucunya Bapak Ibu. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Amin. Datang hanya kepada Tuhan. Cari pertolongan hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah Bapak Ibu. Ya, sepertinya janda ini sudah tidak punya pengharapan dan dia hanya berserah Bapak Ibu. Pada waktu kita menghadapi pergumulan Bapak Ibu, seringkali kita menjadi tidak bisa berpikir, benar nggak? Kita menjadi kalut, kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikiran lagi jernih. Kita udah nggak punya ide apapun. Kita sepertinya semuanya gelap Bapak Ibu. Jalan sepertinya buntu waktu kita menghadapi persoalan, ya. Orang yang tidak tenang, dia tidak akan bisa berdoa Bapak Ibu. Makanya waktu kita menghadapi persoalan, kita pertama harus tenang dulu dan datang kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, wanita ini, janda ini Bapak Ibu, dia tidak menyangka bahwa minyak yang di dalam buli-buli itu akan dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Dia pikir itu hanya sebuah minyak Bapak Ibu yang mungkin beberapa waktu kemudian akan habis. Tapi Tuhan memakai minyak tersebut untuk memberkati mereka Bapak Ibu. Ya, jadi terkadang Bapak Ibu, apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan munculkan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan itu Tuhan tunjukkan hal-hal yang baru Bapak Ibu. Waktu kita mulai datang kepada Tuhan, kita mulai berseru kepada Tuhan akan persoalan kita, Tuhan memberkati. Tuhan mulai menunjukkan ini loh, ini yang kamu harus lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita nggak bayangkan itu bisa Tuhan munculkan Bapak Ibu. Jangan batasi Tuhan dengan persoalan kita Bapak Ibu. Tuhan di atas segala persoalan kita Bapak Ibu. Mungkin buat kita itu berat, tapi bagi Tuhan tidak mustahil Bapak Ibu. Ya, bangsa Israel pada zaman Raja Saul Bapak Ibu itu dihina oleh bangsa Filistin. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang berani menghadapi Goliat Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang berani. Ya, tapi luar biasa Tuhan kita. Dia memakai seorang anak muda yang bernama Daud, yang badannya kecil Bapak Ibu, ya, yang masih muda, ya. Itu Tuhan pakai. Kita tahu waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak-anak Isai, bapaknya bilang begini, ada sih tinggal seorang yang bungsu, anak bungsu Daud Bapak Ibu.
dan dia sedang menggembalakan domba. Akhirnya kita tahu bahwa Samuel bilang, panggil anak itu, karena aku akan mengurapi dia, karena Tuhan akan memakai dia. Ya, bapaknya mungkin tidak menganggap Daud, Bapak Ibu, karena abang-abangnya itu badannya gede-gede mungkin ya, anak sulung ya, itu semua biasa mereka ke medan perang, biasa mereka berperang, Bapak Ibu. Ya, Daud kerjaannya menggembalakan domba, tapi nggak dianggap bapaknya. Ya, tapi Tuhan bisa munculkan seorang Daud. Tuhan bisa tampilkan seorang Daud yang tadinya tidak dianggap, Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa dahsyat. Dan kita tahu Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu. Ya, dan kita tahu kisah tentang Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus waktu menyampaikan firman Tuhan di hadapan banyak orang, Bapak Ibu. Ya, tiba waktu makan siang, Bapak Ibu, orang-orang udah kelaparan. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu memberi mereka makan. Tapi murid-muridnya bilang, dengan apa kami memberi makan orang sebanyak ini? Ya, di situ ada seorang anak kecil, Bapak Ibu, yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang murid Yesus kepada Yesus? Di dalam Yohanes 6 ayat 8-9, bernama Andreas, murid Yesus bernama Andreas, bilang begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas, Bapak Ibu, belum mengenal Tuhan, dia baru mengikut Tuhan, makanya dia berkata seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dia udah mengenal Tuhan, dia nggak akan berkata seperti itu. Di saat mereka semua butuh makan, ya, Tuhan Yesus pakai seorang anak kecil, Bapak Ibu, dengan 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil yang nggak dianggap mungkin, ya, Bapak Ibu. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak kecil, Bapak Ibu. Kesaksian saya, Bapak Ibu, saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu kami mulai kehabisan uang, dan mungkin minggu depan kami gak bisa makan waktu itu. Ya, uang tabungan kami udah habis, Bapak Ibu. Saya dan istri hanya datang kepada Tuhan, kami sepakat, kami berdoa, kami menangis, berseru kepada Tuhan. Pada waktu kami selesai, Tuhan ingatkan, Bapak Ibu, bahwa kami punya rumah di daerah Karawaci, kalian harus sewakan rumah ini, gitu. Dan kami masih sedikit ragu, kenapa? Karena rumah ini udah mangkrak berapa tahun, Bapak Ibu, dan kondisinya juga kotor. Lalu di depan pun belum ada pagar, Bapak Ibu. Dan lebih lagi di kamar yang belakang itu ada barang-barang kami yang hampir penuh itu kamar, Bapak Ibu. Ya, gimana kondisinya kami untuk menyewakan ini, gitu ya. Akhirnya, tapi besokannya kami mau taat, kami percaya, saya datang lalu mulai membersihkan rumah itu. Lalu ada tetangga yang 2-3 rumah dari sebelah kami, Bapak Ibu, dia datang, dia bilang, Pak, ini rumah mau disewakan. Oh iya Pak, boleh, gitu. Akhirnya singkat cerita, Bapak, itu kejadiannya mungkin Kamis ya. Lalu hari Minggu, Bapak Ibu, saat ibadah, saya selesai memimpin pujian, lalu saya turun, firman Tuhan disampaikan, lalu telepon saya berdering, Bapak Ibu, lalu saya mulai mengangkat di luar, lalu orang di seberang sana bilang, Pak, saya ini tetangga Bapak yang di ini ada yang mau ngontrak nih, Pak. Oh iya, ya udah. Singkat cerita, Bapak Ibu, hari Selasa saya datang dan ketemu sama orang yang mau ngontrak, Bapak Ibu. Saya bilang kondisinya seperti ini, ya, pagarnya nggak ada. Nggak apa-apa, Pak, saya punya banyak karyawan, ya. Lalu di kamar yang di belakang itu barang kami masih banyak dan kami nggak tahu mau taruh di mana barang itu sebanyak itu. Nggak apa-apa, Pak, jangan khawatir, kami nggak pakai kamar itu, kami cuma pakai 1 kamar. Wow, luar biasa Tuhan. Dan Bapak itu, puji Tuhan Bapak Ibu, waktu saya bilang oke, Pak, jadi Bapak tetap mau dan kita setuju dengan harganya, lalu saya akan buatkan surat kontrak dulu ya, Pak, gitu. Dia bilang nggak usah, Bapak, uangnya saya kasih sekarang. Itu sampai membuat saya jadi seperti menangis, Bapak Ibu. Oh ya udah, kalau begitu nanti suratnya menyusul, Bapak. Saya bilang. Lalu sepanjang perjalanan pulang, Bapak Ibu, saya menangis sama Tuhan. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kami mulai berseru, berdoa pada Tuhan, Tuhan munculkan ini. Padahal itu tadi
Kami nggak menganggap Bapak Ibu karena itu kotor dan sepertinya nggak layak untuk dikontrakan. Luar biasa Tuhan kita, dahsyat Tuhan kita. Bapak Ibu, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, waktu kita mulai memandang Dia dan mulai berseru, ada pertolongan dari Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan bersama-sama, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan bisa pakai apapun Bapak Ibu untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak kehabisan cara. Tuhan kreatif Bapak Ibu. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Hanya percaya bahwa selalu ada harapan. Sekecil apapun di dalam Tuhan selalu ada harapan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, 2 Raja-Raja 4 ayat 3-5 bilang begini, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Elisa menyuruh janda tersebut untuk mengumpulkan bejana yang dia punya, lalu dari tetangga sebanyak mungkin Bapak Ibu. Dan yang kedua dikatakan, masuklah ke kamar, lalu engkau dan anak-anakmu, lalu mulailah tuang minyak itu ke setiap bejana Bapak Ibu. Wow. Mereka masuk, janda tersebut dan anak-anaknya. Ini bicara tentang unity Bapak Ibu. Waktu kita ingin melihat mujizat, waktu kita ingin melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kita harus sepakat Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu, suami istri yang sedang bergumul akan sesuatu hari-hari ini Bapak Ibu. Mulai masuk kamar, itu bicara tentang keheningan, berdua dengan Tuhan Bapak Ibu. Lalu mulai sepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak dan orang tua bergumul akan sesuatu hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan, sepakat, unity, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6-7, kuasa Tuhan akhirnya dinyatakan Bapak Ibu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Pertolongan Tuhan nyata Bapak Ibu. Ya, minyak itu dituang, gak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Itu bicara tentang berkat Tuhan yang terus mengalir. Apa yang tidak mereka pikirkan, itu Tuhan berikan Bapak Ibu. Sampai bejananya habis. Ya, baru minyak itu berhenti Bapak Ibu. Dan kita melihat pertolongan Tuhan kepada janda dan anak-anaknya. Mereka ditolong karena mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, mulai percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang tidak masuk akal, kadang-kadang di luar logika kita apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Tapi percayalah, taatlah, bahwa kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus lakukan. Waktu seorang anak kecil ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus Bapak Ibu, di dalam Lukas 9 ayat 16, dia mengambilnya, lalu dia menengadah ke langit,
mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. 5.000 orang diberi makan Bapak Ibu, belum termasuk anak-anak kecil Bapak Ibu. Dan sisa 12 bakul Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mulai mengucap syukur apa yang terjadi Bapak Ibu. Jangan mengeluh. Ya, jangan salahkan Tuhan untuk setiap keadaan yang kita alami. Tapi mulailah percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang. Bapak Ibu, kita melihat keluarga yang takut akan Tuhan ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu. Bawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Dialah Allah penjaga Israel. Dialah Allah penolong yang setia Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Allah kita lah yang setia. Amin. Kita akan menerima pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Indah pada waktunya Bapak Ibu. Haleluya. Dan itu dibuktikan terhadap janda yang takut akan Tuhan. Ada sebuah lagu Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia, amin Bapak Ibu. Saya akan tutup di sini. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir dan cemas akan kebutuhan kita. Karena Tuhan terlebih tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar dari seorang janda. Bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Dia orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, memelihara hidupnya dan anak-anaknya. Tuhan, kami juga mau ditolong. Hari ini kami bawa persoalan kami, pergumulan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Terlebih kami mau percaya dan taat akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami. Pulihkan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah penolong yang setia dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Pengumuman ibadah raya online GBI Karet Kuningan Minggu 31 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Jeffrey Sembiring atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah raya minggu depan kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Berikut nama-nama yang berulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian pengumuman untuk sepekan dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Boleh lambaikan tangannya, katakan, puji Tuhan, haleluya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kita
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita juga akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Mari kita satukan hati. Ora basikara labara labata kanara labara labara laba. Sikara labata kanara labara labara laba. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami satukan hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kami berdoa untuk Pak Joko, kami berdoa untuk Bu Lia, untuk Pak Heri, untuk Seva, untuk Jeremy, untuk Pak Anto, untuk Oki. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna buat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada buat mereka. Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka. Engkau selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha, aktivitas, pelayanan, studi mereka. Engkau menjadikan semuanya berhasil. Engkau menjadikan mereka menjadi anak-anak yang sukses, berprestasi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kehidupan mereka di hari-hari yang akan mendatang Tuhan. Kami percaya mereka selalu diaman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, selanjutnya kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.